A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis Iza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, lembut sekali suara dari adik kita Mutiara Sabrina. Masya Allah. Adik siapa yang ngajarin di rumah untuk ngafal? Sometimes is Uma and Daddy, and sometimes I have to do it myself. And also I do it in program Tafiz. Masya Allah, complete answer. Masya Allah. Sekarang kita tanya lagi, pakai bahasa Arab kalau gitu. Masya Allah. Ini berarti kehebatan dari keistiqomahan orang tua dan juga sekolah ya. Siapa yang paling rajin ngajarin kamu? Mama atau papa di rumah? Uma. Uma. Yes. Mama berarti ya, Uma ya. Yes. Masya Allah, waduh, mudah-mudahan apa yang contohkan oleh Mutiara Sabrina ini bisa kita teladani juga sebagai orang tua, ya. Adik ini sudah hafal hampir 5 juz, Masya Allah, waduh luar biasa. Nah sekolahnya di sini, di Safina Islamic School. Safina Islamic School, Masya Allah. Luar biasa, bicara mengenai keistiqomahan orang tua dan juga mungkin memiliki murid dan juga siswa untuk diajarkan. Berikut ini salah seorang guru kita memiliki murid sebanyak 15.000 siswa, bayangkan. Dan selain itu kegiatan beliau juga menjadi seorang wakil Bupati Mojokerto. Tapi masih meluangkan waktunya untuk bersama kita untuk membahas tadabbur dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Kami silakan kepada guru kita, Gus Bara. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Ari, host kita yang selalu membuat suasana ceria. Amin Ustaz. Adik Sabrina yang alhamdulillah sudah hafal 5 juz. Yang saya hormati pula ibu-ibu pengajian Cahaya Hati. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat pengajian Cahaya Hati yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengar adik Sabrina yang telah membacakan surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah ayat ke-11 yang berkaitan dengan pentingnya ilmu dan akhlakul karimah. Dalam ayat itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, ketika dikatakan kepada kamu sekalian, tafassahu fil majalisi, berlapanglah kalian semua di dalam satu majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada siang hari ini.
Fafsahu, maka berlapanglah kalian semua. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian semua. Wa idza qilang syuzu fangsuzu, dan ketika dikatakan kepada kalian semua berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua dan orang-orang yang berilmu di antara kalian semua. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah suatu ketika Rasulullah itu memiliki rutinitas majelis ilmu di setiap hari Jumat di serambi Masjid Nabawi. Dan ketika majelis ilmu itu sudah digelar, maka datang beberapa satu kelompok yang datang terakhir. Nah, riwayat yang lain mengatakan bahwasanya kelompok ini adalah sahabat Ahlul Badar, yang dimana memang oleh Rasulullah diberi tempat terkhusus kepada mereka. Mereka para kelompok yang datang terakhir ini kemudian datang ke majelis tersebut, bertemu oleh Rasulullah, mengucapkan salam dan dijawab oleh Rasulullah, lantas kemudian dijawab oleh jamaah yang lain yang sudah mendengarkan majelis ilmu dengan Rasulullah, akan tetapi tidak memberikan ruang atau tidak memberikan space, tempat untuk duduk. Maka Rasulullah memerintahkan untuk berlapanglah, berilah tempat duduk, berdirilah. Nah, lantas kemudian orang munafik itu berkata, Rasulullah tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena dia datang terakhir, kenapa harus diberi tempat di depan? Sedangkan yang datang duluan malah disuruh berdiri untuk pindah ke tempat yang lain. Oleh karena itu kemudian turunlah ayat surat Al-Mujadilah ini, ayat ke-11 ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya surat Al-Misbah cukup menarik untuk mengomentari ayat ini. Beliau menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian semua untuk berlapang, maka lapangkanlah. Berlapang di dalam satu majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan segala urusan-urusan kamu. Bukan hanya urusan pada saat satu urusan saja, tapi segala urusan yang menjadi problematika akan diberikan kelapangan oleh Allah. Ketika kita mau mengalah, ketika kita mau memberikan kesempatan kepada orang lain, dan seterusnya. Wa idza qilang suzu, dan ketika kamu diminta untuk berdiri, maka berdirilah. Niscaya kamu akan ditinggikan, menurut Profesor Quraish, ditinggikan derajatmu oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mukhlis, artinya ikhlas di antara kalian, ya, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Di sini yang menjadi menarik pada ayat ini adalah ada perintah untuk kita menjadi orang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, yang kemudian mau untuk memberikan kesempatan kepada orang lain ketika ingin melakukan suatu kebaikan. Seperti sebab turunnya ayat ini tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Dan ayat ini juga bercerita tentang tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Ilmu dan akhlak ini tidak boleh dipisahkan. Ini adalah dua hal yang harus ada di dalam setiap diri manusia. Manusia yang memiliki ilmu tapi kemudian tidak memiliki akhlakul karimah, tidak memiliki akhlak, niscaya maka ilmunya akan bisa jadi merugikan dia dan merugikan orang lain. Seperti contoh mungkin
Mikhail Kalashnikov. Ini penemu AK-47 yang di dalam penghujung hidupnya dia menyesal atas temuannya, karena dari temuannya itulah kemudian banyak orang mati karena sekarang ini tembak yang digemari yang kemudian banyak dipakai yaitu AK-47. Ini satu contoh yang mana kemudian ilmu yang tidak didasari dengan akhlakul karimah. Sedangkan ilmu yang kemudian didasari dengan akhlakul karimah, maka ini yang kemudian akan memberikan kemanfaatan untuk dirinya dan untuk orang yang ada di sekitarnya. Contoh yang bisa kita lihat adalah bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berilmu dan berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat agung. Inilah sosok di mana kita bisa mengaca kepada beliau, dan bagaimana kemudian ilmu kita ini, ilmu yang kita miliki ini dihiasi dengan akhlakul karimah, sehingga ilmu kita ini dapat memberikan nilai-nilai positif kepada orang lain, kepada umat, kepada bangsa dan negara. Berbicara terkait ilmu, hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu pengajian Cahaya Hati yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk bagaimana kita mencari ilmu. Niati hadir di dalam acara ini, hadir di dalam pengajian ini untuk menambah ilmu. Dalam hadis yang lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga. Dalam hadis yang lain pula disebutkan, annal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat akan mengepakkan sayapnya bagi para pencari ilmu, karena para malaikat ridho atas apa yang dia cari. Syekh Abdul Aziz As-Sahawi menafsirkan hadis ini ada 3 hal. Bahwasanya orang yang mencari ilmu itu akan terkait dengan kepakan sayap malaikat. Para pencari ilmu itu berada di atas sayapnya para malaikat. Ketika dia mencari ilmu, maka kita para pencari ilmu ini berada di atas sayapnya malaikat. Ada penafsiran yang kedua, orang yang mencari ilmu itu akan diliputi oleh sayapnya malaikat mulai dunia sampai langit. Ada penafsiran yang ketiga bahwa orang yang mencari ilmu itu, orang yang sedang mencari ilmu dan orang yang berilmu itu malaikat tawaduk, merendahkan dirinya kepada orang-orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk bagaimana kita memperdalam ilmu dan bagaimana kita menambah setiap harinya satu kebaikan-kebaikan, ditambah pula dengan keilmuan-keilmuan sehingga kehidupan kita ini lebih bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Cahaya Hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita, bukan hanya untuk datang mendengar satu pengajian kemudian kita tidak membawa apa-apa ketika keluar dari pengajian, tapi di mana ketika kita mendengar kemudian mencatat satu ilmu dalam satu pengajian, lantas kemudian marilah kita bawa ilmu ini dan kita terapkan ketika kita berada di luar pengajian. Ada satu syair menyebutkan, wal alimu bil ilmihi bi ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim, orang yang berilmu, dengan ilmunya kemudian tidak mengamalkannya, maka dia akan diazab terlebih dahulu sebelum diazabnya atau sebelum disiksanya orang-orang penyembah berhala. Oleh karena itu, semoga apa yang kita dapat pada
setiap pengajian-pengajian khususnya kepada jamaah Cahaya Hati untuk selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat di setiap momen-momen pengajian yang ada, yang Anda semua datangi. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah pengajian Cahaya Hati yang dirahmati Allah, Mas Ustadz Ari yang dirahmati Allah, dan Mbak Mutiara yang dirahmati Allah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu dan pula mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan akhlakul karimah, sehingga kita bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Itulah ceramah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terbaik ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua, khususnya terlebih lagi bagi saya. Sekian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa dari Gus Bara. Muda, berpendidikan, berilmu, juga mencetuskan ribuan para penghafal Quran ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan hadir di sini para ibu-ibu yang depan saya ini adalah orang tua penghafal Quran, Masya Allah. Adik kita juga penghafal Quran, insya Allah akan mendapatkan mahkota di jannahnya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami juga untuk bisa istiqomah menjadi orang tua supaya bisa meniru ibu-ibu dan juga yang ada di rumah nih. Dan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi dengan nasihat yang sangat luar biasa masih di sini di Cahaya Hati Indonesia.